小心。风走印。白凶因何发怒？只有取其精华之，如何是害？你为何要这么做？利用这些稚童，何乐不为？白凶，你的才华，我做这些。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Honor of King episode kedua. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Li Bai telah mendapatkan fakta kalau Kekaisaran Tianji bukanlah kekaisaran yang telah menyerang desanya. Serangan yang telah terjadi kepada kampung halaman Li Bai merupakan serangan yang telah dilakukan oleh para penyihir, dan serangan itu merupakan serangan dari sihir pemindah, membuat seluruh warga yang berada di kotanya Li Bai dipindahkan ke tempat yang masih belum diketahui. Di sini Li Bai mendapatkan bantuan dari perwakilan istana Taiji, yaitu Wan Er, Ling Yu, dan juga Reggie. Mereka bertiga awalnya bukanlah sepasang teman yang akrab, tetapi untuk menyelesaikan masalah ini mereka berempat harus bekerja sama. Singkat cerita, Li Bai, Wan Er, dan juga Reggie pergi ke tempat pavilion rahasia dari istana Taiji karena mereka ingin memecahkan misteri dari penyerangan para penyihir ini, yang dimana singkat cerita Li Bai menemukan fakta kalau para penyihir ini menggunakan sebuah puisi dalam metode rencana penyerangan mereka. Yang sangat mengejutkannya lagi kalau puisi itu merupakan puisi yang pernah dibuat oleh Li Bai juga. Setelah mereka mengotak-atik puisi tersebut, mereka pun menemukan fakta lagi kalau penyerangan selanjutnya dari para penyihir ini adalah kota dari istana Taiji, yaitu kota Chang'an. Dan penyerangan itu dilakukan oleh seseorang yang kebetulan berasal dari kampung halamannya Li Bai, yaitu Liu Yin. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Honor of King episode ketiga. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Li Bai dan juga Wan Er yang akan pergi ke gerbang Zuchie, sedangkan Reggie dan juga Yuan Fang akan pergi ke Balai Cuaci untuk melihat kondisi di antara dua tempat ini, karena dua tempat ini merupakan tempat yang berkemungkinan akan terjadi penyerangan dari para penyihir. Setelah mereka pergi ke tempat mereka masing-masing, mereka memulai pemeriksaan. Tidak lama setelah mereka melakukan pemeriksaan, penyerangan dari para penyihir itu pun telah dimulai. Dengan penyerangan itu yang dimulai dari Bala Cuancing, salah satu warga di sana telah berubah menjadi kaca. Hal itu telah dilihat oleh Reggie. Reggie pun dengan segera memberikan tanda berupa kembang api. Sedangkan di tempat Li Bai dan juga Wan Er, mereka juga sudah melihat adanya penyerangan dengan mereka melihat adanya sebuah burung yang telah berubah menjadi kaca. Dan tidak lama kemudian mereka melihat adanya tanda dari Reggie yang berupa kembang api. Dengan segera Li Bai bersama Wan Er pun pergi ke sana. Setelah mereka sampai di balai kota Cuci, atau lebih tepatnya di dalam gedung puisi, mereka di sana melihat adanya sebuah monster kupu-kupu raksasa yang bentuknya kristal. Monster kupu-kupu raksasa tersebut mengeluarkan sebuah serangan berupa kristal hijau juga, dan serangan kristal hijau itu membuat apapun yang terkenanya berubah menjadi kaca. Reggie yang berada di luar dari gedung puisi juga melihat adanya kristal kupu-kupu raksasa juga, yang juga menyerang para penduduk yang setiap terkena kristal itu membuat mereka berubah menjadi kaca.
Li Bai bersama Wan Er pun langsung maju menyerang kupu-kupu raksasa tersebut. Reggie bersama Jenderal Yuan Feng ataupun Jenderal Nana juga ikut maju menyerang kupu kristal yang berada di luar. Tetapi sayangnya serangan mereka tidak terlalu berpengaruh kepada kristal itu karena kupu-kupu raksasa yang dapat memperbaiki dirinya sendiri setelah mengalami serangan. Kembali kepada Li Bai dan juga Wan Er, mereka berdua masih bekerja sama untuk melawan kupu-kupu raksasa itu. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun telah berhasil menghancurkan inti kristal dari kupu-kupu raksasa tersebut. Yang tak disangka di dalam kristal itu ternyata adanya Liu Yun, yaitu penari yang sebelumnya yang diduga sebagai anggota dari para pasukan penyihir. Yang ternyata benar jika Liu Yun sekarang ikut terlibat dalam penyerangan penyihir ini. Tetapi di sini terlihat jika Liu Yun sepertinya mengalami kesakitan akibat penggunaan kekuatan dari monster kristal kupu-kupu. Seketika Li Bai teringat dengan perkataan Ling Yu sebelumnya, yang dimana Liu Yun ini merupakan seorang penari jalanan dari desa Gurun Awan yang pergi ke kota Chang'an untuk mencari nafkah. Dan kebetulan sebelumnya Liu Yun diundang dalam pesta puisi untuk ikut meriahkan pesta itu. Dan di saat itu juga Li Bai mendengar suara dari Liu Yun yang seperti orang kesakitan. Melihat hal ini membuat Li Bai sadar jika Liu Yun bukan dalang dibalik dari penyerangan ini, tetapi Liu Yun dikendalikan oleh pihak penyihir. Inti kristal kupu-kupu itu kembali menutup untuk mengurung Liu Yun. Dengan segera Li Bai mencoba menyelamatkan Liu Yun dengan menghancurkan kristal itu menggunakan pedangnya. Li Bai mencoba untuk menahan kekuatannya agar tidak melukai Liu Yun. Sampai pada akhirnya Li Bai pun telah berhasil mengeluarkan Liu Yun dari dalam kristal itu dan juga menghancurkan monster kristal kupu-kupu. Setelah Li Bai berhasil menyelamatkan Liu, Li Bai pun melihat kondisi Liu yang sekarang berada di kondisi yang sangat lemah. Liu tidak lama kemudian tersadarkan diri dengan suara yang pelan, menahan rasa sakit akibat menggunakan kristal monster tadi. Liu menyampaikan kepada Li Bai kalau dirinya sebenarnya tidak berniat untuk mencelakakan mereka semua. Tetapi akibat nyawa dari seluruh klannya yang berada di genggaman dari para pihak penyihir membuat Liu tidak memiliki pilihan lain untuk menerima pekerjaan ini, yaitu mengikuti penyerangan yang telah dipersiapkan oleh para pihak penyihir. Li Bai bertanya kepada Liu siapa orang yang telah memanfaatkan Liu, tetapi sayangnya setelah itu Liu menghilang menjadi butiran kupu-kupu, membuat Li Bai tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Liu. Li Bai pun sangat marah setelah mengetahui jika Liu ini merupakan suruhan dari orang lain. Artinya ada orang lain yang telah menggunakan anak kecil sebagai sebuah prajurit penyerangan. 是谁逼你的？ Hal ini membuat Li Bai berpikir siapa orang yang telah membuat rencana ini. Sepengetahuan yang telah mereka cari tahu jika orang yang melakukan penyerangan ini adalah orang yang telah mengenali dirinya, karena waktu penyerangan ini sesuai dengan puisi yang telah dibuat oleh Li Bai. Dan setiap puisi yang dibuat oleh Li Bai pastinya telah dibaca oleh orang itu. Dan di sini Li Bai ingin mencari tahu siapa orang yang gemar membaca puisinya. Serta di sini Li Bai mendapatkan sebuah petunjuk yang sangat besar mengenai puisi dari kota Suiyu, karena puisi dari kota Suiyu merupakan puisi yang secara pribadi Li Bai buat sendiri untuk dirinya sendiri. Tetapi entah kenapa sang pelaku dari penyerangan ini mengetahui puisi tersebut. Dan di saat itu Li Bai teringat kalau ada hal yang mencurigakan dari Ling Yun, yang dimana Ling Yun ini merupakan orang yang sebelumnya telah mengundang Li Bai dalam acara pesta puisi. Dan Ling Yun ini merupakan orang yang sangat gemar dengan puisinya Li Bai. Jadinya Li Bai pun menaruh kecurigaan yang sangat besar kepada Ling Hu. Benar saja dugaan dari Li Bai, Ling Hu sendiri sekarang berada di atas sebuah gedung yang ternyata sedang memimpin para pasukan kupu-kupu kristal untuk melakukan penyerangan. Dan di saat itu tampak Ling Hu yang mengeluarkan kalungnya
Kalung itu membuat sebuah badai berwarna hijau sama seperti kejadian yang berada di kota Suiyu. Badai hijau itu merupakan badai yang telah menculik seluruh anggota keluarganya Li Bai. 是没有血，还是血？以诗相属，寄情。飞天上去。 以你我之力，无可阻挡。 Li Bai bersama Wan Er melihat penyerangan berskala besar telah terjadi kepada kota Chang'an. Wan Er memberitahu kepada Li Bai mereka tidak akan bisa menghentikan penyerangan ini karena penyerangan ini yang bersangkut kepada satu kota. Mereka berdua tidak akan bisa menghentikan penyerangan ini. Wan Er menyarankan kepada Li Bai untuk kembali ke Kaisaran Tianji melaporkan hal ini kepada sang ratu. Namun Li Bai mengatakan kalau dirinya akan berhadapan melawan Ling Hu terlebih dahulu. Li Bai menyuruh kepada Wan Er untuk pergi ke istana Taiji duluan melaporkan hal ini kepada sang ratu. Li Bai pergi ke tempat Ling Hu menggunakan bebatuan puing-puing yang terangkat oleh badai hijau tersebut. Sampai pada akhirnya Li Bai pun telah sampai di tempat Ling Hu. Setelah Li Bai sampai ke tempat Ling Hu tampak begitu gembira melihat Li Bai, mengatakan kepada Li Bai jika semua ini merupakan hadiah yang ia persiapkan untuk Li Bai. Li Bai pun kebingungan kenapa Ling Hu melakukan hal ini. Ia bertanya kepada Ling Hu alasan apa yang membuat Ling Hu melakukan hal yang sangat kejam seperti ini, yaitu menggunakan anak kecil sebagai pasukan dan juga menyerang kedua orang tuanya serta orang-orang yang tidak bersalah lainnya. Ling Hu mengatakan kalau dirinya melakukan hal ini karena sesuai karangan puisi buatan Li Bai mengenai kekacauan dunia yang disebabkan oleh manusia. Jadinya Ling Hu melakukan pembersihan ini sesuai dengan puisinya Li Bai agar bisa mendapatkan keindahan immortal yang sebenarnya. Li Bai yang mendengar itu pun sadar jika Ling Hu ini merupakan orang gila yang terobsesi dengan puisi buatannya. Padahal puisi merupakan karangan sastra yang tidak bisa diimplementasikan di dunia nyata seperti ini. Bisa dibilang Li Bai ini merupakan orang gila psikopat. 白凶因何发怒？只有取其精华至，如何是害？你为何要这么做？利用这些志同，何乐不为？白兄，你的才华，我做这些。 Ling Hu mengatakan sekali lagi kalau ini merupakan hadiah untuk Li Bai sebagai orang yang sangat kagum kepada Li Bai. Li Bai tentu saja tidak suka dengan perbuatannya Ling Hu. Li Bai pun menusukkan pedangnya tepat ke arah dari dadanya Ling Hu. Setelah itu Li Bai menyuruh kepada Ling Hu untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Ling Hu menuruti perkataan Li Bai. Dengan di sini Ling Hu membawa Li Bai ke dunia dari badai awan hijau ini. Bersama di sini Ling Hu yang ikut bersama Li Bai. Setelah Li Bai memasuki dunia awan hijau tersebut, Li Bai berpindah ke dimensi lain. Yang tampak dimensi itu tampak misterius karena di sana terdapat banyak orang-orang yang berlalu lalang pergi ke sebuah kuil. Dan di saat itu Li Bai tiba-tiba saja melihat adanya Ling Hu. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Honor of King episode ketiga bersambung. Tetapi tunggu dulu, masih ada episode 4 setelah video ini. Jadi mohon ditunggu saja. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!